Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi bab 3 yang berjudul menyusun cerita pendek. Materi ini nanti ada 4 subbab. Yang pertama, mengidentifikasi cerita pendek. Kedua, menyimpulkan unsur-unsur cerita pendek. Ketiga, menelaah struktur dan kebahasaan cerita pendek. Keempat, mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek. Mari kita bahas secara tuntas satu persatu sub materi atau subjudul ini. Yang pertama, mengidentifikasi cerita pendek. Materi ini mempunyai 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi pengertian teks cerita pendek. Yang kedua, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks cerita pendek. Materi ini mempunyai manfaat pembelajaran sebanyak 3. Yang pertama, sebagai media hiburan. Yang kedua, menambah inspirasi. Yang ketiga, menambah pengetahuan. Materi ini nanti punya penilaian berupa tugas. Yang pertama, identifikasikanlah pengertian teks cerita pendek. Yang kedua, identifikasikanlah unsur-unsur pembangun teks cerita pendek. Baik, materi ini dapat kita simpulkan sebagai berikut atau dapat kita ringkas sebagai berikut. Pengertian cerita pendek. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerita pendek adalah suatu cerita yang tidak lebih dari 10.000 kata yang memberikan kesan dominan dan berkonsentrasi hanya pada satu tokoh saja. Unsur-unsur pembangun cerita pendek ada 2, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun dari dalam karya sastra yang meliputi A. Tema, B. Amanat, C. Penokohan, D. Alur, E. Latar, F. Sudut pandang, G. Gaya bahasa. Tema adalah pokok pembicaraan dalam suatu cerita. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Penokohan disebut juga perwatakan, yaitu watak atau karakter tokoh dalam cerita. Alur adalah rentetan atau rangkaian peristiwa dalam cerita. Latar adalah penempatan waktu, tempat, dan suasana dalam cerita. Sudut pandang adalah cara pandang penulis atau pengarang terhadap tokoh-tokoh cerita. Gaya bahasa adalah cara pengarang mengungkapkan pemikirannya melalui bahasa yang indah atau menarik. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun dari luar karya sastra yang meliputi latar belakang pengarang, latar belakang penciptaan, dan latar belakang sosial budaya pengarang. Latar belakang pengarang itu misalnya biografi atau riwayat hidup pengarang, misalnya tentang pendidikannya, tentang psikologisnya, tentang aliran sastranya, dan lain-lain. Latar belakang penciptaan disebut juga latar belakang pembuatan. Ini tujuannya untuk memberikan pemahaman kepada pembaca apa dan mengapa sebuah karya sastra itu dibuat. Latar belakang sosial budaya pengarang itu meliputi pengarang itu berasal dari golongan bangsawan misalnya, golongan rakyat jelata misalnya, itu nanti akan berpengaruh terhadap karya sastranya. Materi selanjutnya adalah menyimpulkan unsur-unsur pembangun teks cerita pendek. Materi ini mempunyai 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama, kalian diharapkan dapat menyimpulkan unsur-unsur pembangun cerita pendek dari dalam cerita. Yang kedua, kalian diharapkan dapat menyimpulkan unsur-unsur pembangun cerita pendek dari luar cerita. Manfaat materi ini ada 2, yaitu pertama, untuk mengetahui isi cerita, kedua, sebagai bahan resensi. Materi ini nanti ada penilaian berupa tugas, yaitu simpulkanlah unsur-unsur pembangun dari dalam cerita pendek yang berjudul Pohon Keramat yang ada di buku paket halaman 53-60 dengan menggunakan bahasamu sendiri sertai dengan bukti
berupa kalimat yang mendukung. Misalnya, apakah tema cerpen Pohon Keramat itu? Nah, bagaimana cara menentukan tema? Tema itu bisa bersifat implisit, bisa bersifat eksplisit. Implisit itu berarti temanya itu terkandung di dalam cerita itu. Jadi nanti kamu baca dulu secara keseluruhan, paham isinya. Setelah tahu isinya, baru kamu rumuskan kalimat temanya. Jadi nanti kamu dalam membuat kalimat tema itu yang ringkas atau singkat. Kalau tema eksplisit itu temanya tertulis, ya, atau tersurat atau ada di dalam cerpen tersebut. Nanti akan kelihatan. Yang kedua yaitu amanat. Apa amanat cerpen Pohon Keramat itu? Amanat itu pesan moral atau nilai didik atau nilai positif atau hikmah yang bisa kamu ambil dari cerita itu. Biasanya itu bisa berupa ajakan, bisa berupa larangan, bisa berupa saran. Nanti dalam cerita akan kelihatan contoh-contoh kata amanat dalam suatu cerita. Terus yang C, siapakah tokoh utamanya? Nah, tokoh utama itu tokoh yang sering muncul, tokoh yang sering diceritakan. Nah, kalau kalian sudah bisa menemukan tokoh utamanya, itu nanti bisa juga menemukan wataknya atau karakternya. Terus yang D, menggunakan alur. Alur itu rentetan peristiwa. Nah, dalam cerita Pohon Keramat itu nanti menggunakan alur apa? Apakah maju, apakah mundur, ataukah campuran? Nah, alur maju itu menceritakan dari lahir sampai mati. Misalnya, kalau alur mundur itu menceritakan dari mati sampai lahir. Kalau campuran itu nanti campuran antara maju dan mundur. Latar tempatnya jelas, tempat itu di sawah, di hutan, jelas. Latar waktu tuh misalnya kemarin, tadi pagi, lusa. Latar suasana itu misalnya senang, sedih, haru, takut, serem, ya, dan sebagainya. Sudut pandang itu cara pengarang dalam menceritakan tokohnya itu menggunakan sudut pandang keberapa. Sudut pandang dalam cerita itu ada 2, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Kalau sudut pandang orang pertama itu biasanya menggunakan kata aku atau saya. Kalau sudut pandang orang ketiga itu menggunakan kata ia, dia, atau langsung menyebutkan nama tokohnya, misalnya Anita, Amir, dan sebagainya. Terus yang terakhir gaya bahasa. Gaya bahasa itu dipakai oleh pengarang untuk memperindah atau tulisannya itu agar menarik pembaca. Biasanya menggunakan gaya bahasa personifikasi, metafora, litotes, dan sebagainya. Kalian bisa membaca lebih jelas tentang gaya bahasa itu di internet. Yang kedua, simpulkanlah isi cerita pendek Pohon Keramat itu dengan menggunakan bahasamu sendiri dengan tepat. Materi ini dapat kita ringkas sebagai berikut. Unsur-unsur pembangun cerita pendek dari dalam atau unsur intrinsik itu meliputi tadi tema, amanat, penokohan, alur, latar, sudut pandang, dan gaya bahasa. Untuk mempermudah ingatan kita, saya membuat atau ibu menggunakan istilah Tapalaski. Unsur-unsur pembangun cerita pendek dari luar atau lebih kita kenal dengan istilah ekstensik itu meliputi latar belakang pengarang, latar belakang penciptaan, dan latar belakang sosial budaya pengarang. Nah, bagaimana cara menyimpulkan isi teks cerpen tersebut? Yang pertama, kamu baca dulu cerpen itu secara keseluruhan. Yang kedua, pahami unsurnya, unsur intrinsiknya, unsur ekstrinsiknya dipahami. Lalu tulis ide-ide pokoknya. Terus yang
keempat itu temukan kesimpulan teks cerpen itu. Materi selanjutnya adalah menelaah struktur dan kebahasaan cerita pendek. Tujuan pembelajarannya ada dua, yaitu 1. Dapat menelaah struktur cerpen, 2. Dapat menelaah kebahasaan cerpen. Manfaat pembelajarannya yang pertama untuk mengetahui urutan struktur cerpen yang tepat, yang kedua untuk mengetahui kebahasaan cerpen yang tepat. Materi ini ada penilaian berupa tugas, yaitu 1. Telaahlah cerpen yang berjudul Anak Rajin dan Pohon Pengetahuan yang terdapat di buku paket halaman 79-82 itu berdasarkan strukturnya dengan cara membuat tabel. Tabelnya terdiri atas 4 kolom, yaitu kolom nomor, kolom judul cerpen, kolom struktur, dan kolom paragraf ke. Strukturnya itu terdiri atas orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Misalnya dalam cerita itu, orientasinya itu ada di paragraf keberapa, tulis di kolom paragraf. Rangkaian peristiwanya ada di paragraf keberapa, tulis di kolom paragraf. Komplikasi ada di paragraf keberapa, tulis di kolom paragraf. Resolusi ada di paragraf keberapa, tulis di kolom paragraf. Yang kedua, telaahlah cerpen yang berjudul Anak Rajin dan Pohon Pengetahuan itu berdasarkan kebahasaannya. Dibuat tabel, caranya sama, bedanya hanya di kolom kebahasaan. Kolom kebahasaan itu terdiri atas sudut pandang. Sudut pandang menurut kamu dalam cerita itu menggunakan sudut pandang pertama atau ketiga. Kamu boleh menuliskan kata, boleh menuliskan kalimat. Dialog itu percakapan, boleh ini otomatis menulis kalimat. Menggunakan kalimat deskriptif itu otomatis menggunakan kalimat ekspresi berarti jelas menggunakan kalimat, dan menggunakan majas itu jelas. Baik, materi ini dapat kita ringkas sebagai berikut. Struktur teks cerpen terdiri atas orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Kebahasaannya terdiri atas sudut pandang yang digunakan, adanya dialog, menggunakan kalimat deskriptif, menggunakan kalimat ekspresif, menggunakan majas. Materi yang terakhir yaitu mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek. Tujuannya yaitu diharapkan kalian dapat menceritakan pengalaman dalam bentuk cerita pendek. Manfaatnya yaitu sebagai penyampai gagasan dan pengalaman baik diri sendiri maupun orang lain. Materi ini mempunyai penilaian berupa tugas, yaitu buatlah atau tulislah sebuah cerpen dari pengalaman kamu sendiri yang paling mengesankan dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Materi ini dapat kita ringkas sebagai berikut. Langkah-langkah menyusun teks cerpen. Yang pertama, memilih tema atau topik. Yang kedua, menentukan amanatnya. Yang ketiga, menentukan tokoh dan karakternya. Yang keempat, menentukan alurnya. Yang kelima, menentukan latarnya. Keenam, menentukan sudut pandangnya. Ketujuh, menentukan gaya bahasanya. Kedelapan, memilih diksi. Kesembilan, menulis kerangkanya. Kesepuluh, menyusun cerpen. Dan ke-11, memberikan judul. Nah, sebelum kamu bisa menyusun cerpen secara baik, tentunya kalian tulis dulu kerangkanya. Bagaimana cara menulis kerangka cerita? Itu memperhatikan struktur teksnya. Struktur teksnya itu ada 4. Yang pertama orientasi, kedua rangkaian peristiwa, ketiga komplikasi, dan yang keempat resolusi. Nah, struktur itulah merupakan kerangkanya. Itu anak-anak penjelasan tentang materi bab 3. Sebagai tugas kalian, yaitu tugas ke-7 dan ke-8. Tugas ke-7 itu mengerjakan KD 3.5 dan KD 4.5. Tugas ke-8 kalian mengerjakan KD 3.6 dan 4.6. Demikian anak-anak penjelasan dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.